Boleh ditampilkan. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, bertumbuh. Kasih karunia. Mengenal Tuhan. Kita akan lihat dulu ayatnya di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita akan melihat yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan kasih karunia? Sering kita dengar kasih karunia, apa kasih karunia? Pertama kita lihat dulu dalam Yohanes 1 ayat 14, saya lompat di ayat 16 dan 17. Saya bacakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kalimat berikutnya, 2, 3, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari ayat ini jelas, waktu kita memperingati Natal, waktu kita mengingat kembali bagaimana Yesus yang telah lahir, firman yang kekal itu telah menghampakan, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang manusia, menjadi hamba. Dan dikatakan penuh kasih karunia. Yesus Kristus sebagai penyataan kasih karunia Allah. Kita bisa mengenal kasih karunia Allah lewat Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah wujud, kenyataan, bentuk real dari kasih karunia Allah. Dan di ayat 16 dikatakan karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Dari kepenuhannya. Waktu kita tinggal di dalam Kristus, kita penuh di dalam Kristus. Kita bukan cuma sekedar ada di dalam kasih karunia, tetapi kita akan terus bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kita terus tinggal hidup di dalam Kristus. Ditegaskan ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Makanya saudara-saudara kalau kita melihat juga di bagian, boleh bantu klik ayat berikutnya, slide berikutnya. Paulus pernah menggambarkan bagaimana kehidupannya, pelayanannya yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Dalam bahasa Inggris, grace. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10 kita baca bersama, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan Paulus menyadari pentingnya kasih karunia. Karena oleh kasih karunia Tuhan, Paulus menyadari dia boleh ada saat ini sebagaimana dia ada. Tanpa kasih karunia Tuhan, dia tidak akan ada seperti yang sebagaimana dia ada pada waktu itu. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang dipakai luar biasa, dengan menjangkau begitu banyak daerah melampaui rasul-rasul yang lain. Makanya dia bilang, aku bekerja lebih keras. Tapi bukan karena dirinya, dia sadar itu juga karena kasih karunia Tuhan yang menyertai dia. Tadi di bagian awal dikatakan kasih karunia itu sendiri adalah Yesus. Nah saudara lihat ayat ini. Kalau ayat ini kata kasih karunia-nya diganti dengan Yesus, itu menjadi kalimat yang juga nyata, benar dalam hidup kita. Kita baca sama-sama. Ini ayat yang tadi, kasih karunia-nya diganti dengan Yesus Kristus. Kita baca bersama, 2, 3. Tetapi karena Yesus Kristus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan Yesus Kristus yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan ya. Jadi ketika bicara soal bertumbuh dalam kasih karunia, artinya bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Seperti apa? Nanti kita akan lihat. Bagaimana bentuknya?
Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita bertumbuh dalam Yesus Kristus? Nanti kita akan lihat. Saya akan lanjut dulu. Kata kasih karunia dalam bahasa aslinya digunakan katanya charis. Yang kadang diartikan kasih karunia tapi juga diartikan rahmat juga anugerah. Dalam penjelasannya kasih karunia artinya pemberian dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Artinya tidak sederajat. Tidak selevel. Orang yang ada di bawah sebetulnya tidak pantas, tidak layak. Makanya dibilang tidak layak. Yang sebetulnya tidak layak orang itu yang di bawah menerimanya. Tidak selevel. Tetapi diberikan oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya. Nah, kita lihat lebih jauh berikutnya. Kalau kita mau membedakan dan mau memberikan sebuah pengertian lebih lanjut tentang kasih karunia, kita akan lihat dari kata keadilan, belas kasihan, dan kasih karunia. Hal ini dijelaskan oleh seorang hamba Tuhan terkenal namanya Tony Evans. Dia bilang begini, bicara tentang keadilan artinya kita mendapatkan sesuatu yang pantas kita dapatkan. Itu keadilan. Bicara tentang belas kasihan atau pengampunan, kita tidak mendapatkan sesuatu bentuk hukuman, maksudnya yang seharusnya kita dapatkan. Itu belas kasihan, itu pengampunan. Tetapi kasih karunia lebih tinggi daripada sekedar pengampunan, lebih tinggi daripada sekedar belas kasihan. Kenapa? Karena kita mendapatkan sesuatu yang sebetulnya tidak pantas kita dapatkan. Lebih jauh, Tony Evans memberikan sebuah ilustrasi seperti ini. Katakanlah ada seorang hakim di sebuah kota. Hakim itu punya anak satu-satunya yang paling dia kasihi. Suatu kali anaknya dibunuh oleh seorang pemuda yang usianya gak beda jauh seperti anaknya tersebut. Kalau hakim itu melakukan sebuah tindakan vonis, menjatuhkan hukuman, bahkan mungkin hukuman mati kepada pelaku, itu keadilan. Itu keadilan. Tetapi kalau hakim itu ternyata kasihan, memang dia sakit hatinya, memang dia merasa pedih, anaknya dibunuh. Tapi dia kasihan karena pemuda ini masih punya harapan. Orang tuanya juga sangat menyayangi pemuda ini sekalipun pemuda ini begitu jahat. Timbul belas kasihan, akhirnya tidak memberikan hukuman, itu belas kasihan. Tapi apa yang dimaksud kasih karunia? Ketika hakim ini bukannya sampai pada pengampunan, bukannya sampai pada belas kasihan. Dia kemudian mengadopsi si penjahat itu, dia kemudian mengangkat anak itu menjadi anaknya sendiri. Bukan hanya soal status menjadi anak, tetapi diberikan hak, diberikan berbagai macam hal yang seharusnya diterima oleh anaknya yang dibunuh tadi, tetapi dia berikan kepada anak itu dan menyayangi, mendidik untuk membentuk perilakunya menjadi lebih baik. Itu kasih karunia. Dan itu yang Allah lakukan buat kita. Dan itulah luar biasanya Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang kasih karunia tadi, ada kata yang kita lihat dari ayat yang menjadi tema pokok kita, bertumbuh dalam kasih karunia. Apa arti bertumbuh? Bertumbuhlah, di dalam bahasa aslinya digunakan katanya auxano, artinya bertumbuh secara kuantitas maupun kualitas. Bertambah banyak, menjadi lebih besar, berbobot, meningkat atau naik level. Memang ada iklan bilang, bertumbuh itu ke atas bukan ke samping, itu bicara soal berat badan ya. Tapi di dalam kehidupan kekristenan, bertumbuh itu enggak cuma bicara soal satu sisi ke atas, tapi juga ke samping. Bertumbuh itu harus seimbang antara secara vertikal juga secara horizontal. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia itu artinya kita juga semakin mengenal Yesus Kristus, tetapi juga semakin kita mengasihi sesama. Itu yang bagus, itu yang benar, itu yang baik. Bukan cuma satu arah, tapi dua arah. Secara menyeluruh. Nah, kata bertumbuh juga di dalam bahasa perjanjian baru ternyata bukan cuma kata auxano saja. Ada kata lainnya prokopto. Tapi auxano ini memiliki keistimewaan sendiri. Kenapa? Waktu saya pelajari, kata ini ternyata kata yang sangat khusus, yang sangat unik ketika bicara soal bertumbuh. Yang membedakannya dengan satu kata yang tadi. Apa bedanya? Nah, kita lihat. Kata ini ternyata sering dan selalu khusus digunakan, dikiaskan untuk tanaman dalam pertumbuhan. Ada kata yang lain yang digunakan, ini luar biasanya kenapa Tuhan memilih bahasa
Ibrani kah di perjanjian lama, bahasa Yunani kah, Greek kah di perjanjian baru. Karena katanya itu memiliki sebuah arti yang begitu dalam. Lebih daripada sekedar bahasa Inggris ataupun bahasa lain termasuk bahasa Indonesia. Karena bisa memberikan sebuah keterangan yang lebih tajam seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi ketika Tuhan bilang bertumbuhlah di dalam kasih karunia, artinya kita diibaratkan bagaikan tanaman. Kenapa sampai harus digunakan kata ini yang digambarkan pertumbuhan tanaman? Karena bicara soal tanaman, klik lagi berikut. Kita lihat di sini, seperti tanaman bisa tumbuh karena dua faktor. Faktor dalam dan faktor luar. Apa maksudnya faktor dalam? Karena ada benih kehidupan di dalam. Katakan benih kehidupan di dalam. Saudara, saya tanya, kalau seandainya batu, ada benih kehidupan nggak di dalamnya? Benda mati kan? Anda mau pupuk, Anda mau siram, Anda mau lakukan apapun perawatan, batunya bisa bertumbuh enggak? Enggak, kenapa? Tidak ada benih kehidupan. Enggak ada sifat hidup di dalamnya. Beda dengan tanaman. Tapi tanaman juga enggak cuma sekedar soal ada benih kehidupan. Dia harus mendapatkan pengaruh dari luar supaya bertumbuh dengan baik. Ini luar biasanya Tuhan menggambarkan bagaimana supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih karunia, dalam pengenalan. Satu sisi kita harus memiliki benih kehidupan dulu di dalam. Apa itu benih kehidupan? Kita lihat setelah ini. Dan bagaimana pengaruh dari luar juga mempengaruhi pertumbuhan kita menjadi baik atau tidak. Klik. Nah, 1 Petrus 1 ayat 23, masih dalam suratan Petrus, kita baca bersama. 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh yang hidup dan yang ya. Firman Allah digambarkan bagaikan benih yang hidup. Bukan benih yang fana, benih yang kekal. Jadi untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, pertama kita pastikan dulu, kita punya benih itu enggak? Kita punya firman Tuhan itu sebagai benih yang hidup dalam diri kita enggak? Oh iya, saya kan kebaktian rajin. Tiap kali ada kebaktian datang. Sekalipun saya laki-laki, kebaktian wanita pun saya datang. Saking rajinnya ya. Sekalipun saya sudah lanjut usia, kebaktian sekolah minggu, saya ikut. Enggak, bukan soal itu. Itu bagus kalaupun ada. Dan ada di Cianjur yang kayak gitu. Tetapi saudara-saudara, bukan soal apa yang dilihat oleh manusia. Bukan soal rutinitas belaka kita datang kebaktian yang memastikan, menjamin, oh ada firman Tuhan dalam hati. Belum tentu. Belum tentu. Benih yang hidup, firman Allah dalam hidup kita, dalam hati kita itu akan dilihat dari apa? Klik. Nah, kita ingat tentang perumpamaan tentang penabur. Tidak kebetulan perumpamaan ini ditulis sampai dalam ketiga Injil sinoptik. Kalau Injil Yohanes tidak, kenapa? Karena Injil Yohanes tidak menekankan kepada pengajaran Yesus yang utamanya, tetapi kepada pribadi Yesus yang mau diperkenalkan. Tetapi dalam ketiga Injil yang mau mengedepankan tentang pengajaran Yesus, tiga-tiganya ada. Perumpamaan penabur. Saudara tentu tahu kisah ini, apalagi yang sudah ikut sekolah minggu dari sejak kecil. Dikatakan oleh Yesus dalam sebuah kiasan, perumpamaan, ilustrasi. Ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Tapi ternyata yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Yang kedua, jatuh di tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga, jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar dan duri. Dan yang keempat, baru jatuh di tanah yang baik. Murid-muridnya bertanya, Tuhan apa arti perumpamaan itu? Dan Tuhan jelaskan, orang yang mendengar firman hanya sambil lalu saja. Seperti benih yang tumbuh di pinggir jalan, benih itu tidak tertanam sama sekali. Dan cepat dimakan oleh burung. Jadi gambarannya seperti yang saudara sering dengar dalam beberapa firman Tuhan disampaikan, di gereja, tapi pikiran gak ada di sini. Di gereja, tapi hatinya gak ada sama Tuhan, tertuju sama Tuhan. Maka benih itu akan berlalu. Firman Tuhan itu gak ada dalam hati. Kita gak akan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan.
Yang kedua, dalam tanah yang berbatu. Dikatakan bagaikan hati yang keras. Bukan hati yang lembut. Bukan hati yang mudah dibentuk. Tapi hati yang selalu berontak. Hati yang tegar tengkuk. Hati yang gak mau taat. Waktu dengar firman Tuhan, itu firman Tuhan buat si A. Itu firman Tuhan buat si B. Buat saya apa? Buat kita apa? Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan dengan kekurangannya. Tapi pastikan kita dapatkan firman Tuhan yang jadi rema lewat penyampaian yang disampaikan. Lewat Roh Allah yang tak terbatas itu yang bekerja dan berbicara juga dalam hati kita. Saya nggak mau rugi setiap kali saya ikut kebaktian, entahkah kebaktian secara langsung seperti ini, ataupun lewat sebuah kebaktian streaming online. Ketika saya juga mendengarkan firman Tuhan, saya rindu dapatkan sesuatu. Terlepas orang itu menyampaikannya mungkin ada yang salah-salah. Mungkin menyampaikannya juga nggak sesuai konteks, tapi nggak apa-apa, itu manusia. Tapi saya nggak mau rugi. Ini firman Tuhan ini apa yang Tuhan mau bicara buat saya. Itu yang harus kita miliki. Jangan jadi hati yang keras. Jangan hati yang selalu menolak firman. Hati yang lembut. Terima firman Tuhan dengan lembut. Paulus katakan dalam Kisah Rasul dikatakan ada satu jemaat yang dikatakan punya hati yang begitu baik. Menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengan hati yang lembut. Tetapi berikutnya ada tanah yang penuh semua belukar duri. Murid-muridnya ketika bertanya Tuhan Yesus jelaskan itu adalah hati yang dikategorikan ada dua macam. Satu, syarat oleh kenikmatan dunia. Yang kedua, ditekan oleh kesengsaraan dan penderitaan yang dialami. Dua hal ini, faktor lingkungan, kalau tadi hati bagian dalam. Pikiran bagian dalam. Pikirannya nggak ada di gereja, pikirannya di mana-mana, itu masih dalam. Hati yang keras itu masih internal. Tapi bicara tentang semak belukar duri, itu faktor dari luar. Entahkah itu bicara soal kenikmatan duniawi, ataukah itu bicara soal kesengsaraan penderitaan yang kita alami dari luar. Itu juga bisa menghimpit firman Tuhan yang kita terima, nggak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak mengakar, mati dan membiarkan benih-benih kekhawatiran. Kenikmatan duniawi menguasai pikiran kita, hal-hal yang dari luar menguasai pikiran kita, entahkah yang menyenangkan ataupun yang memahitkan. Kalau itu menguasai pikiran hati kita, firman Tuhan nggak akan bertumbuh. Firman Tuhan tidak akan ada dalam hati. Sebaliknya tanah yang baik, tanah yang subur, firman Tuhan itu bukan cuma tinggal, tertanam, tetapi akan terus berakar dan bertumbuh kuat. Nah kita lihat berikutnya tentang hati yang keras, hati yang menjadi bagaikan batu. Ada sebuah lagu yang Tuhan berikan inspirasi juga kepada Om Yoyo. Sebuah lagu yang saya yakin beberapa saudara sudah tahu lagu ini. Bisa ditampilkan dulu sebentar lagunya, Lembutkan Hatiku. Masih di slide yang tadi, betul, masih yang tadi. Lagu ini terinspirasi tentang perumpamaan penabur. Lembutkan hatiku, ya Yesus, dengar firman-Mu tiap hari. Lembutkan hatiku, ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang. Ada tanah yang keras di pinggir jalan, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Nah ini kiranya menjadi doa kita bersama. Oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, terus berbunga dan berbuah. Ini yang disebut bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hati yang baik. Bicara tentang hati. Nah kembali ke soal tanaman saudara-saudara. Saya yakin beberapa saudara juga senang dengan tanaman hias. Waduh lagi ngetren sekarang ya. Tanaman hias khususnya ibu-ibu. Tidak kecuali bapak-bapak juga di Cianjur ada yang senang dengan tanaman. Istri saya Tintin
itu sekarang udah punya berapa? 70? Ada lebih. Waduh, 70 kayaknya ada deh sekarang. Yang enggak semuanya beli sih, ada yang kemudian didapat dari pemberian, bukan karena kita minta, enggak, dikasih gitu, ada 70, waduh luar biasa sekali, 70 banyak banget ya. Dan merawat tanaman itu saudara-saudara untuk bertumbuh, itu enggak sembarangan bukan? Coba ibu-ibu yang merawat, memelihara tanaman hias di rumahnya boleh angkat tangan? Ada ya, malu-malu nih ada yang gak mau angkat tangan, padahal di rumahnya mungkin lebih banyak dari di tempat saya. Bukan cuma bicara soal benih, tapi juga bicara soal tanah. Tanah yang digunakan itu bukan tanah sembarang. Bahkan kadang-kadang dikombinasikan berbagai macam jenis tanah. Betul ya? Bukan cuma tanah liat, kadang dicampur dengan sekam, kadang dicampur juga di situ ada pupuk komposnya, ada bagian-bagian lain dicampur. Ini bicara tentang habitat, bicara tentang tempat kita bergaul. Banyak orang tidak bertumbuh di dalam kasih karunia Allah, dalam pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Karena pergaulannya salah. Tadi soal tanah bicara soal diri sendiri. Supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus punya tanah yang baik, tanah hati yang baik untuk menerima firman Tuhan. Tetapi selain itu juga, hati-hati dengan pergaulan. 1 Korintus bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga kita tidak semakin bertumbuh di dalam Tuhan karena salah dalam habitat kita. Salah dalam pergaulan kita. Seperti tanaman bisa bertumbuh baik kalau dalam habitat yang baik. Bukan cuma bicara soal tanah, kadang-kadang juga dengan sebuah iklim yang cocok. Kena sinar mataharinya kan beda-beda ya. Ada tanaman yang harus selalu kena sinar matahari lebih sering dibandingkan tanaman yang lain. Ada tanaman yang jangan terlalu sering. Tetapi intinya sebuah habitat. Perhatikan di mana kita sering bergaul. Di mana kita sering ada berkomunikasi. Pergaulan yang buruk itu banyak bentuknya. Dalam kitab Amsal, barang siapa bergaul dengan orang pemarah, akan terbawa dengan sifat pemarahnya itu. Akan terkena juga denda dikatakan di situ. Pergaulan. Ya, akan membuat kita sehingga kehilangan arah dalam pengenalan kita akan Tuhan. Salah bergaul. Kita mendapatkan satu pengenalan dari seseorang yang dekat dengan kita, itu akan mempengaruhi. Sama seperti suami istri. Semakin banyak bergaul, semakin dekat akan semakin mirip. Akan terjadi kombinasi yang bertemu di tengah. Kalau pengenalannya semakin bertumbuh, akan bertemu di tengah. Demikian pula kalau kita di dalam pergaulan, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka nilai-nilai kebenaran akan mulai dikompromikan dan kita akhirnya terlibat dalam sebuah kehidupan yang salah dan bermasalah. Hati-hati dalam pergaulan. Benih akan bertumbuh kalau diberikan sebuah perlakuan yang tepat, memberikan pupuk yang tepat, memberikan siraman air yang tepat, bahkan juga diberikan anti hama. Enggak cuma cukup diberi pupuk, enggak cuma cukup diberi siraman air, tanah yang baik. Tapi juga perhatikan kadang-kadang sudah semuanya dilakukan, hama datang. Maka perlu ada anti hama. Dan kita akan lihat nanti kasih karunia Tuhan juga itu berlaku sebagai anti hama rohani. Kita lihat lagi, klik lagi. Tidak kebetulan 2 Petrus 3 tadi kita baca ya ayat yang ke-19. Didahului dengan ayat ini. Kita baca ayat 18, 2, 3. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya apa? Jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang jangan terseret. Tidak kebetulan saya berikan gambar di situ sebagai sebuah penjelasan. Itu mobil yang miring bukan lagi ngaso orang Sunda bilang ya, bukan lagi istirahat. Itu mobil yang terbawa arus, terseret oleh banjir. Kenapa mobil itu bisa terseret oleh banjir? Kalau yang mengalir airnya air yang kecil, ya nggak akan terseret. Ini yang mengalirnya, air itu punya berat. Punya gaya gerak, ketika air itu bergerak ada gaya gerak. Ketika berat dan gaya geraknya itu menghasilkan energi. Kalau yang tamatan IPA mesti tahu ya hukum energi.
Energi itu apa? Dalam hukum energi, ada yang jurusan IPA? Malu, soalnya udah lupa. Ya. E sama dengan M kali C kuadrat, ya kan? M kali C kuadrat. Massa, berat. Semakin berat ditambah juga dengan kecepatan, banjir yang arusnya cepat itu akan semakin membuat energi seretannya itu makin kuat. Makanya kenapa dikatakan di ayat selanjutnya setelah ini yang menjadi ayat pokok kita, harus bertumbuh. Artinya bertumbuh tadi bertambah bobot, bertambah berat. Supaya apa? Kalau ada arus yang kuat, karena kita berat kita nggak akan terbawa arus. Mobil itu sekalipun berat dan tidak mungkin kita bisa angkat tinggi-tinggi, tetapi kalah tentunya oleh arus banjir yang ada. Pohon, dia mungkin tidak terlalu berat. Mungkin gak beda jauh mungkin juga dengan beratnya mobil. Tetapi kenapa dia tidak terseret? Karena akarnya kuat menancap ke dalam. Sehingga menambah bobotnya itu menjadi lebih stabil. Beda dengan mobil yang tidak menancap ke dalam. Itu sebabnya kenapa bicara soal bertumbuh di dalam Tuhan tadi bagaikan benih yang ditanam mengakar. Supaya kita tidak terseret. Kita lanjut lagi, klik berikutnya. Tidak kebetulan juga Tuhan Yesus pernah umpamakan tentang dua dasar bangunan di dalam Matius 7 ayat 24 dan 27. Ada dua orang yang mendirikan rumahnya. Yang pertama mendirikan rumahnya di atas pasir. Tidak tertanam. Pasir. Kalau saudara lihat ke pantai, ketika ombak datang, Anda menulis apapun atau Anda menggoreskan sesuatu di pasir, ketika ombak menyapu, tulisannya akan terhapus, pasirnya akan terbawa. Demikian pula orang yang membangun rumahnya di atas pasir, sia-sia. Sebagus apapun itu rumah, sekuat apapun tiang-tiangnya, tapi karena tidak ada pondasi yang kuat, terseret arus. Demikian pula sebaliknya, ketika ada orang yang membangun rumahnya di atas batu, karang yang teguh, maka rumah itu aman, tidak terseret oleh arus. Dan ketika Tuhan Yesus menjelaskan ini artinya apa? Tuhan bilang, orang yang membangun rumahnya di atas pasir, dia hanya mendengar firman tapi tidak melakukannya. Jadi bukan cuma kita menerima firman dengan hati yang lembut, kita terima itu firman Tuhan buat saya, tapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Maka kita akan bertumbuh. Seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu tetap kuat, tidak terseret. Dia tetap dengan bobotnya yang tidak akan terbawa oleh arus. Makanya saudara lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 dan seterusnya saya bacakan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan itu saling berkaitan. Kasih karunia dan pengenalan. Karena kasih karunia itu sendiri adalah Yesus. Kalau kita semakin mengenal Tuhan dengan benar, maka kita akan tetap tinggal di dalam kasih karunia dan hidup kita ada dalam damai sejahtera. Bukan dalam kekacauan. Bukan dalam kekhawatiran. Sebab kenapa? Kita kenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu baik. Tuhan yang tak pernah berubah kasih setianya sebagaimana pujian dari kemarin kita nyanyikan tentang kasih setia Tuhan yang tak pernah berubah. Apakah itu hanya sekedar ucapan bibir lewat nyanyian? Ataukah itu lahir dari hati yang mengenal Tuhan yang tidak pernah berubah? Kalau kita melihat keadaan situasi yang ada berubah, tapi kalau kita punya keyakinan iman yang berdasarkan kepada kehidupan dari firman, bahwa kasih setia Tuhan gak mungkin berubah, kita pegang kuat, kita kenal Tuhan dengan baik, kita gak akan khawatir, putus asa, dan kecewa. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan akan Dia. Nah, saya akan masuk di dalam bagian ini, orang yang hidup dalam kasih karunia dan orang yang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Di sini dikatakan hidup dalam damai sejahtera. Hidup dalam ketenangan, tidak panikan. Lalu juga hidup dalam kesalehan. Karena dia mengenal kasih karunia Tuhan yang begitu mahal, dia hidupnya enggak sembarangan.
Dikatakan juga dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Hidup bertumbuh dalam kasih karunia, ada janji Tuhan yang berharga yang bisa kita terima. Kita lihat di bagian yang lebih jelasnya lagi, klik. Justru karena itu, nah ini kuncinya juga. Tadi identik dengan orang yang membangun dasar bangunan. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan apa kepada imanmu? Pertama, kebajikan, dari iman kepada kebajikan, terus pengetahuan, lalu dari pengetahuan kepada penguasaan diri, lalu ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kalau semuanya itu ada, jadi ini iman yang dilakukan. Iman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang disertai dengan perbuatan, makanya disebut iman yang hidup. Seperti firman Tuhan benih yang hidup, iman kita juga harus menjadi iman yang hidup. Tanpa perbuatan iman menjadi kosong, mati. Tetapi kalau kita melakukan firman, maka iman itu menjadi hidup dan dikatakan apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kekristenan itu bukan cuma teori. Waktu kita tahu firman, tapi kita tidak menghidupkan firman, kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Tapi kalau kita tahu firman, makanya dari iman, kebajikan, ada pengetahuan. Harus semakin mendalami pengetahuan firman. Maka pengenalan kita akan Tuhan juga semakin bertumbuh. Tetapi enggak cukup pengetahuan. Harus dipraktekkan dalam hidup. Baik dalam hidup diri sendiri, di situ dikatakan ada penguasaan diri. Penguasaan diri itu ada basic dasar. Buah roh, kasih sukacita dan berikutnya di bagian ujung itu sebenarnya menjadi dasar ada penguasaan diri. Mempraktekkan firman. Sampai kemudian kasih itu puncaknya. Maka kita akan mengenal Tuhan. Jadi seperti saudara kita bisa mengenal seseorang bukan cuma dengar dari kata orang. Kita bisa mengenal seseorang bukan sekedar kita dapat informasi dari orang tertentu, bukan. Tapi pengenalan yang benar adalah waktu kita menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang itu, bukan. Kalau kita tidak pernah menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang itu, pengenalan kita belum tentu dalam. Demikian pula waktu kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan, bentuknya apa? Menjalani hidup sesuai firman Tuhan. Dan waktu kita melakukan firman Tuhan, kita akan lihat bagaimana firman Tuhan itu bekerja baik di dalam diri kita, ataupun lewat kita buat orang lain. Maka kita akan semakin mengenal Tuhan. Saya akan melanjutkan pada bagian ini. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan dan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dia akan diluputkan dari kebinasaan. Kejadian 6 ayat 8 dikatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bukan Nuh itu orang sempurna, jelas dikatakan oleh Alkitab tidak ada seorang pun yang benar, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di antara orang-orang yang ada sezaman dengan Nuh didapati seorang yang saleh, hidup tidak bercela dibandingkan dengan orang-orang sezamannya. Dan dari situ dia luput dari kebinasaan. Lalu berikutnya lagi. Waktu Musa berdoa kepada Tuhan. Di dalam Keluaran 33 ayat 13 dan seterusnya saya bacakan. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu. Kalimat berikutnya tolong baca. 2, 3. Beritahukanlah kiranya. Stop dulu. Orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan akan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dia enggak akan gamang dalam hidup. Kenapa? Dia selalu memahami bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik dan selalu menanti-nantikan Tuhan memberikan petunjuk jalan mana yang harus dia ambil. Bukan gegabah, bukan sembarangan, bukan sembrono mengambil keputusan. Tetapi orang yang tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dia menantikan Tuhan menyatakan jalannya buat dia. Tahun 2022, kita akan dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Berbagai macam keputusan yang harus kita ambil. Tetaplah tinggal dan bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Supaya waktu kita mengambil keputusan itu sesuai dengan jalannya Tuhan. Hidup sesuai firman, maka kita akan tahu jalan Tuhan apa yang harus kita ambil. Lalu dikatakan ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Saya lompat di ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu?
yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Orang yang tinggal di dalam kasih karunia Allah, tumbuh dalam kasih karunia Allah, bertumbuh lewat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dikatakan Tuhan akan beserta dengan dia. Memberikan bimbingan, arahan, tuntunan, apa yang harus diambil, apa yang harus diputuskan, apa tindakan yang harus dia lakukan. Bahkan pada akhirnya dikatakan ada ketentraman, ayat yang ke-14 bagian C, ada ketenangan, dan ayat 16 bagian C, akan menjadi orang yang unggul, akan dibedakan. Itu maksudnya menjadi pribadi yang unggul. Kenapa? Karena hidup sesuai firman akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Itu firman Tuhan katakan. Nah, kita lihat lagi bagaimana ketika orang bangsa Israel selama mereka tinggal dalam kasih karunia Allah. Klik. Mereka berjalan di padang gurun. Klik lagi berikutnya. Siang hari ada penyertaan Tuhan lewat tiang awan. Malam hari ada penyertaan Tuhan lewat tiang api. Kok ke situ ya? Kembali lagi ke yang tadi. Mungkin ke klik chat. Ya. Dunia bukankah digambarkan bagaikan padang gurun? Kehidupan ini bagaikan padang gurun. Tetapi kalau, jangan dulu ke situ. Kalau ada penyertaan Tuhan, maka kita tidak usah khawatir. Musim silih berganti, situasi kehidupan berubah, siang berganti malam, suka dan duka. Tetapi kalau ada penyertaan Tuhan, kita aman di dalamnya. Amin. Ada pemeliharaan Tuhan, kita akan tercukupi kebutuhan kita sebagaimana bangsa Israel. Mereka tidak harus khawatir sebab Tuhan memberikan kepada mereka makanan cukup. Selalu cukup. Tidak berlebih, tidak sampai kurang. Cukup. Dan itu sudah luar biasa di padang gurun. Soal pakaian, soal naungan tempat tinggal, kasut mereka enggak usah diganti. Mereka tetap bisa berteduh dalam penyertaan Tuhan. Oleh teriknya panas kehidupan. Kita seringkali mungkin lelah, tetapi kan ada penyertaan Tuhan, kita bisa terus melangkah. Oleh suasana hati manusia yang menjadi dingin, kita mungkin merasakan begitu getir hidup ini. Tetapi kan ada tiang api, kehadiran Tuhan menghangatkan hati kita sehingga hati kita juga tidak ikutan menjadi dingin. Tapi kasih kita tetap hangat bagi Tuhan, bagi sesama. Nah, saya ajak kita lompat di bagian Ibrani tadi, Ibrani 12. Nah, ini yang saya bilang anti hama rohani ya. Coba lompat di bagian slide berikutnya, Ibrani 12 ayat 15 ya. Kita baca bersama, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari agar yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Salah satu hama atau penyakit rohani adalah akar pahit. Siapa yang gak pernah mengalami pengalaman pahit? Setiap orang pasti pernah. Gak ada yang gak pernah. Sebab dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan dunia yang tidak ideal, dunia yang tidak sempurna dan tidak ada orang yang sempurna pasti pernah mengecewakan. Tetapi kalau kita tinggal, bahkan bertumbuh dalam kasih karunia Allah, hati kita akan terpelihara untuk tidak terus di dalam kepahitan. Dan tidak tumbuh akar yang pahit itu. Sempat ada tapi kemudian cepat hilang. Tetapi kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah, menjauh dari pengenalan akan Tuhan. Waktu orang mengecewakan, menyakiti, ya, ada hamba Tuhan pernah bilang, kalau engkau tersakiti, engkau terlukai, pandang Yesus, ingat Yesus, dia pun pernah terluka, tapi dia bisa mengampuni. Dia pernah terluka, tapi dia tidak melukai. Dia pernah terluka dan lukanya lebih daripada yang kamu alami. Jadi kalau kita melihat Yesus, pandang Yesus. Ada ayat-ayat yang begitu luar biasa dikatakan pandang. Sebagaimana kemarin saya katakan juga dalam sebuah ayat, pandang Tuhan. Maka kita tidak akan goyah. Pandang salib Yesus, pandang kasih Tuhan yang gak pernah berubah. Maka kita tidak akan tumbuh akar pahit. Saudara ingat Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana Yusuf yang sudah diperlakukan jahat oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar. Dia mengalami pengalaman pahit yang luar biasa. Tetapi bagaimana dia tetap tinggal di dalam kasih karunia Allah. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya.
Bahkan dia bisa menjadi berkat memelihara kehidupan saudara-saudaranya. Kenapa bisa seperti itu? Yakub, ayahnya berkata dalam Kejadian 50, Yusuf bagaikan tanaman yang tumbuh dekat mata air. Yusuf bagaikan orang yang terus melekat kepada Tuhan dalam kasih karunia Tuhan. Mata air itu adalah Tuhan sendiri sehingga tidak tumbuh akar pahit. Jadi kalau ada yang mengecewakan termasuk di gereja, siapapun hamba Tuhan, saudara pergi ke gereja manapun. Kalau saudara semakin dalam mengenal seorang hamba Tuhan pun manusia terbatas, bisa mengecewakan. Tetapi kalau kita terus melihat memandang kepada Tuhan yang tak terbatas, pandang saja pada Tuhan. Datang ke gereja bukan datang mau menemui pendeta, datang untuk menemui Tuhan. Itu yang harus menjadi fokus kita. Pokoknya saya mau bertemu Tuhan, nggak peduli siapa yang khotbah, nggak peduli, yang penting yang disampaikannya firman Tuhan, bukan yang lain-lain gitu. Kita akan terjaga hati kita, ya, memandang kepada Tuhan. Dan berikutnya bagian-bagian terakhir sebelum saya akan akhiri. 1 Korintus 15 ayat 10, tadi ayat yang sudah kita baca juga. Orang yang hidup bertumbuh dalam kasih karunia Allah akan giat di dalam Tuhan. Sebagaimana Paulus, dia menyadari dan dia terus tinggal, hidup, bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Dia melakukan hal yang extraordinary. Hal yang luar biasa melampaui batas kewajaran. Kenapa? Karena disadar kasih karunia Allah. Kalau orang yang sadar kasih karunia Allah nggak ada alasan untuk mengeluh. Maaf ya, kan sesama pelayan nih. Saya bicara kepada pelayan-pelayan Tuhan dulu nih. Yang suka ikut membantu aktivis-aktivis gereja. Ada kalanya kita mungkin kerja sendirian, yang lain hare-hare, bari hehehe gitu. Saya aja yang kerja, biarin aja. Mungkin orang itu lagi capek, mungkin orang itu lagi lelah. Yang penting kita sudah menyadari kasih karunia Allah ini nggak ada seberapanya dibandingkan kasih karunia Allah yang sudah Allah berikan buat kita. Terjaga hati kita. Ya. Kita sudah berbuat baik, kita rajin berbuat baik, tapi orang itu menyikapinya dengan negatif, biarin aja. Yang penting kita lakukan dengan tulus karena Tuhan, bukan karena orang itu kok. Kita lakukannya buat Tuhan. Orang gak menghargai, tapi Tuhan memperhitungkan. Kita tidak dipedulikan, Tuhan memperhatikan. Kita ditolak, Tuhan tetap menerima. Ingat Tuhan. Dan berikutnya lagi, yang terakhir, 2 bagian terakhir. Orang yang bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan pengenalan akan Tuhan akan tetap kuat dan bertindak sebagai pemenang. Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi kalimat berikutnya baca, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan, maksudnya kuat apa? Kokoh, tidak goyah, tidak jatuh sampai tergeletak, tidak binasa. Tetapi kokoh, mungkin sempat agak goyah tapi tetap kokoh berikutnya. Tetap tidak beralih dari imannya kepada Tuhan. Dan berikutnya bukan cuma pasif, aktif bertindak. Oleh sebab itu saya tutup dengan sebuah tampilan yang saya jadikan juga satu pembuka di tahun yang baru ini. Klik, ini bagian yang terakhir. Dalam kita menyongsong tahun yang baru, sudah. Tinggalkan tahun 2021 yang penuh dengan kenangan pahit dan manisnya. Hal-hal yang menyakitkan sudah lupakan, hal yang manis itu menjadi kenangan yang indah. Tapi sambut tahun yang baru bersama dengan Tuhan sebagai tahun yang penuh kemenangan. Puji Tuhan, pemain musik boleh maju ke depan. Biarlah dalam menyambut tahun baru ini kita semakin bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Maka kita akan mendapat tahun ini sebagai tahun yang penuh kemenangan di dalam Dia.